Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hormati saudara saudara berbagi ilmu kesayangannya, yang hormati saudara saudara akhirnya yang saudara, yang kami hormati saudara-saudara yang bersemangat kepada Tuhan, yang kami hormati bapak-bapak yang bersemangat kepada kami, segenap para orang tua, segenap para jemaah, ibu hadrat yang bersopan, semoga kita semua senantiasa mendapatkan amanah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita pujikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita sudah membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Takbir artinya membesarkan ihram. Haram apa? Mulia. Membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mulia. Pada hari ini kita mencoba membahas tentang Al-Babul Khamis fi Qadiyatil Iman, terkait kalimat tentang keutamaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita Al-Babul Hadis. Semoga kita semua senantiasa dalam setiap waktu dimaksudkan makin baik, makin meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa 'amalun bil arkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman itu adalah mengetahui dengan hati kita. Mengetahui dengan hati artinya kita meyakini dengan sepenuh hati kita. Lalu qaulul lisan, mengucapkan kita dengan lisan, wa amalul bil arkan, dan juga mengamalkan atau menjalankan apa yang kita yakini dalam hati, apa yang kita ucapkan dalam lisan dengan perbuatan. Itu baru disebut iman. Jadi kalau iman cuma sekadar ngomong saya beriman cukup nggak? Cukup nggak? Apa yang penting iman? Ada yang mengkiranya. Yang penting beriman gitu. Iman itu tidak. Yang pertama mempercayai dengan sepenuh hati. Yang kedua mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga melakukan dengan perbuatan. Salah satunya dalam hari ini kita kumpul di kitab hadis yang mulia ini, salah satunya mengamalkan iman kita. Kita mengaku lisan kita, alhamdulillah, aku beriman kepada Allah. Kita yakini dalam hati dan kita gerakkan anggota tubuh kita untuk mengamalkan, mengaplikasikan iman itu pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa
senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dijelaskan bahwasanya al-iman qauliyatun wa ibadatul taqwa wa zinatul haya wa tamratul ilm. Iman itu datang dalam kondisi tidak berpakaian. Artinya dalam kondisi telanjang. Berarti yang namanya kalau ada orang telanjang harus diapain? Dipakai bajunya. Wanita sebut takwa, pakaiannya iman adalah takwa. Jadi iman dan takwa bisa dipisahkan. Memilih iman dan takwa nggak bisa. Iman dan takwa harus satu paket. Makanya kita punya anak, makanya baju kakinya kita pakai, itu maksudnya. Jadi disempurnakan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wazinatul haya, perhiasan daripada keimanan yang membuat kita menjadi indah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masih memiliki rasa malu. Malu kalau ninggalin sholat, malu ada pengajian enggak ada, malu apalagi mampu tapi tidak mau mengerjakan. Itu namanya perhiasan keimanan kita adalah rasa malu. Watamratul ilm, dan puncaknya daripada iman itu, puncak daripada buahnya keimanan itu adalah ilmu. Kita punya pakaian, kita punya rasa malu, tapi nggak ada ilmunya, gimana coba? Kita tahu nih bayi habis mandi kok kita pakai baju, tapi kita nggak tahu nih settingnya di mana. Repot ya coba? Repot ya. Sehingga kita dibutuhkan yang namanya pengetahuan di mana letak posisi sliding itu. Sliding yang kita buka dengan kehati-hatian, kita pasang dengan kehati-hatian, lalu kita tutup kembali. Alhasil apa? Dipakaikan dengan sempurna, yang tadinya keinginan mendapatkan kehangatan. Itu kalau iman dan takwa kita sejalur. Iman dan takwa kita harus sejalur. Kenapa kita terkadang hati penuh dengan kegelisahan? Bukankah kita sudah mengerjakan sholat? Bukankah kita sudah hadir di majelis taklim? Tapi mengapa hati kita masih gelisah? Kenapa? Yang menyebabkan hati gelisah apa? Banyak memikirkan sesuatu yang tidak harus dipikirkan. Kalau seandainya banyak berandai-andai, sehingga menjalankan yang sudah ada di dalam mata dia enggak. Jadi ini berandai-andai, seandainya. Ini pekerjaan yang sudah ada diabaikan. Lalu setelah diabaikan pekerjaan itu baru kita menyesal. Hari itu mau kerjain, ya kan? Hari itu saya kerjain, hari itu pekerjaan kita ambil daripada berandai-andai yang memang kita senantiasa membuat hati kita gelisah. Maka kalau hati kita gelisah sudah dikasih obatnya. Ala bi'illah kita kemarin dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi kalau kita mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kita beberapa hadis bahwasanya iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dilakukan dengan perbuatan. Ya, jadi tidak cukup saya beriman, tapi tidak mengerjakan sholat. Saya beriman, tapi masih melakukan pelanggaran daripada syariat dan yang lainnya. Dan juga Nabi menyebutkan bahwasanya al-imanu nisfani, iman itu terbagi menjadi dua bagian.
Nah ini Pak, catat baik-baik. Jika aku beriman, iman terbagi menjadi dua. Iman apa? Iman apa? Yang pertama al-imanu fadhifun fi-sabri wa fadhifun fi-syukri. Iman itu terbagi dua. Separuhnya iman itu tentang kesabaran, separuhnya lagi iman itu tentang rasa syukur. Sejalan dengan Al-Quran. Sejalan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara, sabar dan syukur. Sabar dan sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu bis-sabri was-shalah, minta tolong kepada Allah dengan cara dua, sabar, sholat. Tadi iman terbagi menjadi satu, sebagian yang tentang sabar, sebagian lagi tentang syukur. Tadi ada syukurnya nggak? Saya ulangi lagi, baca. Ista'inu bis-sabri, minta tolong kepada Allah dengan dua cara, sabar, sholat. Iman terbagi menjadi dua, separuhnya tentang sabar, separuhnya tentang syukur. Berarti syukur itu dirinya sholat. Jelas sampai sini? Berarti orang yang nggak mau sholat dia nggak mau syukur. Begitu. Karena ketika kita melaksanakan sholat, berarti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya kenapa engkau sholat, bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu malam, waktunya di rumah istri yang bernama Aisyah. Lalu terbangunlah Aisyah di waktu malam itu melihat Nabi tidak berada di sampingnya. Melihat kejadian ini, Aisyah memiliki rasa cemburu karena suaminya yang ada. Lalu Aisyah berpikir bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpindah ke rumah istri yang lainnya. Ternyata apa yang terjadi? Aisyah menyaksikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam posisi mengerjakan sholat. Ketika ditanya oleh istrinya Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau masih bersusah payah untuk mengerjakan sholat? Bukankah pintu surga itu tidak akan pernah dibuka kecuali engkau pasti akan masuk ke dalamnya, dan pintu neraka akan ditutup untuk dirimu karena mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi apa? Sering kita dengar bersyukur kepada Tuhanku masih diberikan nikmat yang besar olehnya. Berapa nikmat yang besar? Ada nikmat Allah namanya, nikmat yang besar. Salah satunya nikmat sehat. Ini nikmat besar nih.
Terus yang kedua nikmat ayat kubur. Terus yang ketiga dikasih waktu dua. Sehingga ayatnya sudah jelas bagi ayat ada irobikuman apa artinya? Nikmat mana lagi Yang mana? Yang mana? Ada berapa nikmat? Ada berapa nikmat yang kalian tidur bagi ayat ada irobikuman sekali? Kata baginda Nabi, kan ditegur ya, bisa ditegur sama Allah tuh. Itu teguran kalau kita dikasih nikmat yang mana yang mau kamu rasakan. Sehingga Nabi memperjelas nikmat yang sering dirayakan kita apa? Ni'matani maqbulun bihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dirayakan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh. Ketika dia dikasih sehat dan dikasih waktu sehat, sholat, ngaji, nggak mau silaturahim, nggak mau ketika sakit, ayo itu bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waktu ini ya semuanya bisa didapatkan. Berapa banyak orang yang memiliki keinginan untuk sholat berjamaah, tapi dia tidak bisa untuk melaksanakan berjamaah karena tuntutan pekerjaan. Artinya apa? Kita yang memiliki kesempatan, hari sama-sama kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Saya ulang lagi, iman terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, sebagian tentang sabar, sebagian tentang sabar terhadap cobaan, syukur atas nikmat. Saya sambungkan lagi dalam Al-Quran. Nanti cari sendiri ayatnya. Al-Quran surah Al-Anbiya. Nama surahnya apa? Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya kita akan diuji. Kita ini akan diuji dengan dua ujian. Iman tadi terbagi menjadi dua. Sabar separuhnya, syukur separuhnya, dan tidak akan diuji oleh Allah dengan dua. Yang pertama dengan kebaikan, dan kita juga akan diuji dengan keburukan. Kalau orang yang beriman, kuncinya harus senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang didapatinya adalah tidak lain. Ini semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapat nikmat, la in syakartum la azidannakum. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Ketika dikasih musibah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu wa inna, apa maksudnya? Ketika dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih ujian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ujian itu ada yang baik, ada yang terkadang balik Pak, yang kita anggap baik itu terutama masuknya ujian, yang kita anggap buruk termasuknya nikmat. Pernah nggak begitu? Apa yang contohnya? Contohnya apa? Ada orang sakit. Orang sakit dia bersyukur, alhamdulillah saya tidak sakit. Kenapa? Karena Fir'aun nggak pernah nikmati yang namanya rasa sakit. Jadi ketika kita tidak sakit, alhamdulillah karena orang sakit yang juga mengatur Allah. Kenapa dia dikasih sakit? Bisa jadi Allah Qayyur, Allah cemburu. Allah pengen disebut oleh dirinya, saking sibuknya dia mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga Allah yang telah disebut olehnya diberikan nikmat yang namanya saat, sehingga yang diberikan nama Allah katanya alhamdulillah. Karena Allah sebut namaku, sehingga setelah disebut nama Allah diberikan kesembuhan oleh Allah yang masih sakit.
kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat di dalam Al-Quran bahwasanya Allah menciptakan pasangan-pasangan, ada siang, ada langit, ada kaya, ada nggak ada. Siapa orangnya? Ada kaya, ada nggak ada. Ada yang miskin? Nggak ada. Yang ada kurang bersyukur. Ketika Allah menjelaskan ada langit, ada bumi, ada depan, ada belakang, terus ada siang, ada malam, ada yang ganteng, ada yang ikhlasnya begitu, ada yang kaya, ada yang cukup. Orang kaya belum tentu cukup, tapi orang cukup sudah pasti. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika an siwa. Apa doanya? Apa? Allahumma aghnina bi halalika an harami. Ya Allah, cukupkanlah kepada kami bi halalika terhadap rezeki yang Kau halalkan, an haram dan hindari daripada yang diharamkan. Wa bi ta'atika an maksiatika. Mudahkanlah kami untuk taat kepadamu dalam meninggalkan maksiat kepadamu. Kita minta kekuatan sama Allah. Wa bi fadlika an siwa. Dan keutamaanmu itu kami sangat membutuhkan. Jadi kita masih butuh Allah. Butuh Allah. Kita masih butuh Allah. Iman mengucapkan dalillah, keyakinan dalam hati, melakukan dengan perbuatan. Salah satu cirinya dia beriman adalah seringnya bersyukur. Gimana caranya bersyukur? Nikmatin apa yang sudah diberikan. Karena tidak semua tidak akan pernah pulang kepada Allah kecuali rezekinya sudah sampai semuanya. Jelas Pak? Tapi rezekinya bisa jadi bentar, bisa jadi sekarang. Kalau sekarang gimana? Iya ya, dikatakan orang itu kembali kepada Allah kecuali rezekinya sudah sampai kepadanya semua. Jadi Bapak rezekinya mau sampai aja. Tidak akan orang itu kembali kepada Allah kecuali rezekinya sudah sampai semua. Rezekinya sudah sampai berapa? Sampai Roma gitu ya. Mungkin konteksnya nggak begitu. Artinya apa? Kita cuma berdoa, ya Allah, kami lemah, kami hina, Engkau yang maha kuasa, maha kaya, berikanlah cukupkan kepada kami. Sehingga salah satu doa pun termasuk dalam kitab Nasaihul Ibad yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita baca, kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu jiwa yang tenang. Karena saya tanya, kita kalau habis sholat pernah nggak minta ketenangan jiwa? Minta ketenangan jiwa kan? Ketenangan jiwa. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu jiwa yang tenang. Dikasih apapun kita mendapati ketenangan. Terus tu'minu billahi, kami beriman terhadap perjumpaan kepadamu. Wa tarda bi qadaika, kami meridhoi terhadap ketentuanmu. Nah yang terakhir nih, wa tanzanahu bi amrika, kami siap menerima apapun daripada segala pemberianmu. Kalau kita terima, insya Allah pasti akan kita ditambah. Itu janjinya Allah. Dari syakartum, dari yang bersyukur, pasti akan kita ditambah. Yang kamu bersyukur,
pasti merasa kuat dan ingat ada Allah amat ke jadi yakin nggak Pak? Yakin nggak? Kalau kita bersyukur pasti apa? Kalau belum yakin dinamakan dalilnya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah bakal meninggal, Allah bakal meninggal. Ya sehingga jadi menganu Allah bakal meninggal. Jadinya Allah apa? Kalau kita bersyukur, kita mendapatkan nikmat yang lebih daripada itu. Artinya kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita dapat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa kita istiqomah dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang berlimpah-limpahin. Yang mau bertanya nanti ya, setelah itu ya. Siapa pertanyaannya yang mau bertanya nanti. Setelah kita tuh, ada orang yang berlimpah-limpahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya kita